Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Taufik, Ketua Panitia Drama Kolosal Surabaya Membara. Mas Taufik, berdasarkan data yang kami terima sejak tahun 2011, acara ini mulai berlangsung dan selalu bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur dan kemudian tidak pernah terjadi kecelakaan seperti pada tahun ini. Apakah memang karena tidak ada koordinasi ataupun tidak adanya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu hambatan bagi panitia dalam penyelenggaraan acara, Mas Taufik? Oh tidak, sebenarnya kita tidak ada persoalan dengan koordinasi. Kami koordinasi memang dalam proses teknis kami berkomunikasi karena kebetulan tempat yang kita gunakan adalah di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kerjasama yang mungkin disampaikan tadi mungkin support, tapi untuk tahun ini memang bukan berarti karena tidak disupport kami tidak koordinasi. Kami selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan, memohon kepada pemerintah provinsi agar diberikan kesempatan kami masyarakat, karena memang ini partisipasi masyarakat yang menurut kami kantor gubernur ini adalah situs bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat, terutama kaum muda, bahwa tempat inilah adalah markas Jepang Kampetai yang menurunkan bendera Hinomaru, diganti dengan bendera merah putih, dan sekaligus sebelahnya adalah markas Sekutu yang dihancurkan. Nah ini sebenarnya dasar kami memilih tempat dan kami terus melakukan. Selain itu memang sudah tidak ada tempat yang representatif dan besar kecuali di Jalan Pahlawan ini. Benar ya Mas Taufik ya, bahwa ini kegiatan ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2011 dan sejak 2011 semua berlangsung dengan aman. Betul begitu ya? Mohon maaf, 2012 sudah baru 2012, kita mulai, baik. 2011 masih koordinasi. Oke, ya. Dan semua berlangsung aman begitu ya? Betul. Baik, saya kembali ke Gus Ipul. Apakah penjelasan yang disampaikan oleh Mas Taufik sudah cukup jelas? Apakah masih ada pertanyaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gus Ipul? Kalau tujuannya, ya maksud dan tujuan kita tahu ini mulia, bagus. Itu udah tahu, makanya itu kita dukung, artinya kita beri apresiasi. Tapi kenapa tahun ini ya koordinasinya menjadi melemah itu saya tidak persis ya. Apa sebabnya, kenapa ya tadi sudah disampaikan dan saya juga kurang dengar pada saat saudara Taufik menjelaskan itu. Tetapi fakta pertama bahwa ini keteledoran. Ya, ini adalah keteledoran dan panitia harus bertanggung jawab. Ya. Meskipun sudah diumumkan, sudah disampaikan, tapi panitia kan sebagai penanggung jawab kegiatan ini harus, maka itu ini perlu sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Ya, kalau kita apresiasi lah ya Mas Taufik dan teman-teman ini, ya setiap tahun mencoba ini melakukan sesuatu ya untuk mengambil momen peringatan Hari Pahlawan ini, dan itu diapresiasi oleh masyarakat juga. Nah, ya, keteledorannya ini di sebelah mana nih Gus Ipul? Keteledoran dan kelalaian ini di sebelah mana? Mungkin bisa dirinci. Ya mungkin membiarkan penonton gitu. Kan bisa aja nggak usah dimulai sebelum penonton turun. Kalau tadi sudah diumumkan misalnya penonton. Baik. Di situ kan memang sangat berbahaya. Mas Taufik sendiri tadi menjelaskan situasi dan kondisi di viaduk itu, di jembatan itu kan sedikit sekali itu jaraknya antara jembatan ya itu dengan antara rel kereta api dengan jembatan, pagar jembatannya itu kan sempit sekali, mungkin 2-3 orang, tapi segitu banyak. Jadi ini kan mesti tidak dilanjutkan acara itu sebelum penonton itu turun. Inilah saya kira yang kurang mendapatkan perhatian dari panitia. Baik, saya langsung ke Mas Taufik, menyikapi mengenai keteledoran dan juga kelalaian dan juga langkah ke depan yang akan dilakukan oleh panitia sendiri seperti apa, Mas Taufik? Ya, sangat tepat sebenarnya apa yang disampaikan Gus Ipul. Memang kami memang sangat terbatas. Halo. Ya, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Gus Ipul. Silakan dilanjutkan Mas Taufik sambil kita memperbaiki komunikasi kami dengan Gus Ipul. Silakan Mas Taufik, bagaimana? Ya, baik, mungkin saya akan lanjutkan. Memang kondisi kepanitiaan yang sudah kita siapkan untuk memaksimalkan teknis di lapangan memang sangat menyedot orang luar biasa.
Anggap saja memang kami lalai untuk melihat bahwa kondisi di viaduk memang beberapa kali dulu kita lakukan dengan arahan lewat sound system saja orang-orang bisa turun. Namun tahun ini karena bisa kita lihat sendiri di daerah viaduk tersebut untuk yang arah turun ke bawah itu sudah dipagar oleh pemerintah. Nah, mungkin disinilah kesulitan kita untuk berkomunikasi ketika kita minta penonton yang berada di viaduk itu untuk turun. Mereka harus berjalan cukup jauh ke arah timur, itu harus menuju kampung, dan ke arah barat juga menuju kampung. Dan memang inilah pembelajaran buat saya dan panitia. Mungkin ke depan ini harus kita koordinasi secara intensif untuk antisipasi pengamanan di luar daerah wilayah aksi kegiatan kita. Karena pikiran kita antisipasinya itu hanya di wilayah aktivitas teater saja, tapi ternyata di luar wilayah penonton dan mungkin persiapan penonton itu akan juga berdampak kepada kita ke depan. Baik, Mas Taufik, terima kasih telah bergabung bersama kami, memberikan penjelasan berkaitan dengan kejadian yang terjadi semalam di Surabaya. Terus terang kita sesalkan ya, sehingga timbullah korban. Jadi sekali lagi bahwa ini pelajaran buat kita semua. Ya, sebagai panitia, kita semua kan pernah jadi panitia, tentu ya harus bertanggung jawab. Saya senang sekali Saudara Taufik juga berani muncul ini ke publik untuk disampaikan, dijelaskan, dan perlu meminta maaf dan sekaligus bertanggung jawab sebagai pembelajaran bagi panitia-panitia di masa yang akan datang. Baik. Saya langsung kembali kepada Mas Taufik. Mas Taufik, sebetulnya antisipasi yang kemudian dilakukan oleh pihak panitia, mungkin koordinasinya dengan pihak kepolisian dalam hal ini seperti apa sebetulnya? Ya, baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Gus Ipul betul sekali bahwa di luar kemampuan dan jangkauan kami, karena antisipasi yang kami lakukan itu sebenarnya antisipasi yang kita lakukan adalah di wilayah pertunjukan, di mana jarak antara sekitar 500 sampai 700 meter batas dari taman depan viaduk sampai ke pasar besar. Itu yang sebenarnya kita antisipasi. Antisipasi pertama memang penonton yang sangat banyak, kemungkinan akan terjadi sesak nafas, lalu juga kekurangan oksigen, sehingga kami meminta pihak rumah sakit, dari Rumah Sakit Dr. Sutomo kita berkirim surat antisipasi tersebut. Yang kedua, daerah tersebut di dalam aktivitas drama biasanya kami ada aktivitas untuk mengeluarkan situasi perang itu seperti membakar karung-karung goni, sehingga perlu ada pemadam kebakaran. Nyaris kami tidak membayangkan bahwa kehadiran penonton yang memang sudah sejak sebelum-sebelumnya daerah viaduk itu, karena terus terang kalau pagi dan sore itu memang hanya untuk lintasan orang yang berjalan dari kampung sebelah kantor pemerintah provinsi ke daerah Pasar Turi, dan itu memang tidak kita sarankan. Pernah kita cek, tempatnya sangat sempit, lalu sangat terbatas sekali untuk jalur kereta, dan mungkin untuk orang tidak mungkin itu dijadikan untuk tempat penonton. Dan sudah kami sampaikan berkali-kali kepada publik, terutama juga kepada penonton yang sebelum-sebelumnya, maksudnya sebelum tadi malam dimulai acara, untuk segera turun. Saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan ya. Karena ini acara yang sudah berlangsung bertahun-tahun begitu ya, apakah pada tahun-tahun sebelumnya para penonton ini tidak sampai naik ke viaduk, penonton dari viaduk, Mas Taufik? Ya, kalau sebelum-sebelumnya itu ada yang naik ke atas, itu sudah kita sarankan, tapi kapasitasnya kecil sekali, sangat terbatas. Dan kita sering menyampaikan itu untuk tidak berada di tempat tersebut.